سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا. Tentang kewajiban suami menafkahi istri, bagaimana dalam pandangan Islam apabila suami tidak jujur dalam masalah pendapatan, Pak Ustaz? Ibu punya hak pada suami, suami punya kewajiban pada istri. Berapa? 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Dikasihnya ibu makan menurut standar Kepulauan Riau. Janganlah pakai standar Australia. Makan, pakaian menurut standar urf. Makanya bunyi ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf di situ urf, standar kira-kira di Daik Lingga, standar kira-kira di tempat kita Dabu Singkep. Berapa yang cocoknya? Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan tinggal di tempat kita mau minta apartemen Jakarta. Bukan itu urf, tradisi. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, sanggup mendidik istri, didik. Tak sanggup mendidik, panggil ustaz ngajar fardu kifayah, fardu ain di rumah. Lalu kemudian perhatian, tanya dia, Adinda capek, gimana anak-anak kita? Perempuan itu yang diingatnya dari suaminya bukan isi cakapnya, yang diingatnya itu apanya? Kata-kata lembutnya. Karena yang terngiang di telinga dia adalah kata-kata lembut dari seorang laki-laki. Makanya Nabi tak pernah manggil nama Aisyah. Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ustaz, kalau saya panggil istri saya ya Humairah boleh? Boleh. Panggillah ya Humairah. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Balik dari sini panggillah ya Humairah. Abang ngejek ya gitu. Maaf Ustaz, saya mau nanya, apakah salah bagi seorang istri marah kepada suami apabila suami selalu menyinggung masalah yang itu terus? Seperti saya memberi pinjaman uang, sementara uang tersebut berjanji sebentar, nyatanya sampai hampir sebulan belum dikembalikan. Padahal kemarin sudah izin suami, akhirnya suami tak percaya sama saya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ini nanya apa curhat? Iza tada Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282. Iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Supaya apa? Mudah menagihnya, datang tagih. Nih, suami jangan cuman bercakap membebel saja, maka ikutlah menagih sama istri. Tak usah bercakap. InsyaAllah takut dia. Ayo cepat. Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang rezekinya. Bisa bayar sekarang? Bulan depan lah Pak, ini masih sulit, anak ngontrak, suami mau ini, tolonglah Pak. Stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai yatim dengannya. Wa anta saddaqu khairul lakum, tapi kalau kau sedekahkan lebih baik. Kata si bapak, Bu, sudah bolak-balik kita tagih, banyak pula ongkos bensin kita menagih lagi. Biarlah udah kita sedekahkan aja. Iyalah Bang, tapi akan datang jangan kau buat lagi ya. Kalau kita berkurban atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya mengalir? Mengalir. Mana dalilnya? Ketika Nabi motong Allahumma aza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya satu lagi kambing, Allahumma aza'an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal. Andai tak mengalir pada orang mati, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Maka menunjukkan sampai. Kenapa di Quran tak dituliskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada. Mana dia? Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran,
fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah. Bunyinya mana? Hadis mengajarkan. Bagaimana bunyinya ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Sama juga dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana bunyi salawat? Datang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana bunyi salawat?" Nabi mengajarkan, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Siapa bilang tak ada? Apakah ada dalam Islam menyambut hari pada orang yang meninggal 37? Sudah terjawab. Seandainya anak kita belum akikah, bolehkah kita menyatukannya dengan kurban di Idul Adha? Anaknya lahir kapan? Anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 hari ke-7, maka dipotongnya kambing niat kurban, otomatis dapat pahala akikah. Ibu yang sedang hamil coba disetting lahir tanggal 3. Kalau mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Anaknya lahir sekarang. Anaknya lahir sekarang, hari Selasa. Kapan akikahnya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mana yang didulukan? Kurban atau akikah? Akikah. Karena masa akikah sudah sampai. Akikah dulu. Nanti kalau ada duit kurban, baru berkurban. Nah, sekarang dibalik. Sekarang Pak Ustadz umur saya sudah 40 tahun. Dulu ayah saya belum mengakikahkan saya. Mana yang lebih dulu? Akikah apa kurban? Kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Sedangkan akikah tanggung jawab ayah kita terhadap diri kita. Setelah nanti kurban, ada duit 2,5 juta, belikan kambing. Bapak ibu yang hari ini ada duit sudah kurban, kurban. Masih ada duit lagi di rumah Pak Ustaz, balik dari sini cari kambing. www.kambing.com. Insya Allah siapa yang mau akikah besok pagi, saya masih ada sempat ikut makan kambing besok pagi. Tapi kalau umur sudah 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 minta marhaban, ya ayun, minta cukur rambut pula tu. Pak Ustadz di luar tema. Dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh Pak Ustadz? Jodoh yang disukai oleh keluarga Pak Ustadz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li 4, perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan embang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu, kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku.
Ayah saya tak mau nerima calon saya Pak Ustadz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku Pak Ustadz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak Pak Ustadz. Sukunya suku Melayu Pak Ustadz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustadz yang pandai bahasa Jawa. Biar dia yang merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita. Tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan Ustaz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapari apik wis perang-perang dina ora teko kene. Niki ono anak muda iki wong apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang piro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak Pak Ustaz. Cari orang Batak, Ustaz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biado ala kita sasudena. Oh lo masudeng. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz bahasa Minang yang pandai. Eko rancak mana? Kau ada orang rancak eko. Lai karena apa aja nyok? Balanci-lancian dapurnya ke rumah awak. Mana yang sebaiknya kita pilih Pak Ustaz terlebih dahulu? Terdaftar haji atau umrah? Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Umrah pertama tahun ke-6 gagal. Tapi jadi perdamaian Hudaybiyah. Umrah kedua tahun ke-7 namanya umrah qadha. Umrah ketiga tahun ke-8 namanya Fatu Makkah. Umrah keempat ketika haji wada. Jadi siapa yang mau umrah duluan silakan. Berapa ada duit? 30 juta. Berangkat umrah. Selama di sana berdoa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah supaya aku bisa haji. Dikabulkan Allah, balik bisa umrah. Siapa yang tak haji tak boleh umrah. Siapa bilang? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa tak kalau anak menasihati orang tuanya di jalan Allah? Orang tua tak pernah menengok anak besar. Ibu-ibu menengok anak walaupun dah 30, walaupun sudah PNS, walaupun sudah pegawai, walaupun sudah ustaz, anak itu tetap dipandangnya anak yang dulu digendong, ditimang, disayangnya. Sehingga kalau anak itu menasihati orang tua, jangan kalian yang anak muda ini kalau sudah ngaji balik dari pengajian panggil, "Ma, duduk sini, ayah duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah." Tak bisa begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mamak, tokoh adat, alim ulama, datuk-datuk yang pangkatnya ditinggikan. Tuh, lidahnya lidah mereka, cakapnya cakap kita. Sampaikan ke emak saya ini supaya pakai jilbab panjang. Sampaikan ke ayah saya ini supaya dia taat kepada Allah, solat ke masjid. Sampaikan. Bahannya dari kita. Kita pinjam lidah mereka. Jangan pernah kita menasihati orang tua kita. Tunjukkan video. Ya, ayah mau nonton video. Siapa nih? Ini Ustaz Somad dari Pekanbaru. Coba ayah tengok. Siapa yang tak solat? Neraka jahanam lah tempatnya. Ini Ustaznya nyindir aku nampaknya nih. Kok tahu dia aku tak sembahyang tu? Entahlah ya. Adakah amalan atau doa untuk mempermudah saat bekerja menolong persalinan Pak Ustaz? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana terserah. Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ilaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis, lalu ditiupkan ke air, diminumkan kepada dia. Bisa juga dibacakan ke ember besar lalu dimandikan. Air yang sudah dibacakan itu tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Nah, ini tentang masalah membacakan. Itu bukan ustaz-ustaz kita yang buat. Sahabat Nabi boleh membacakan ayat-ayat ke air. Setelah diteliti di Jepang, ternyata air-air yang dibacakan ayat diteliti dengan supermarket hiper besar, supermarket pula mikroskop. Nampaklah cahaya berkilau. Yang meneliti itu orang Jepang, bukan orang kita. Kawasaki Ninja semua. Apakah ulama-ulama, buya dan para petinggi sudah dijamin masuk surga tanpa siksa kubur? Dan apakah insan yang berbuat keburukan semasa hidupnya sudah dijamin masuk neraka?
La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Jangan sombong. Menengok anak kecil, kau masih anak kecil nak, dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga, rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustaz ceramah, iblis keluar dari surga gara-gara sakau? Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhruj, get out, innaka minas saghirin, you are a smallest. Kau amat sangat kecil, kata Allah SWT. Ustaz, apa hukumnya pacaran? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh laki-laki yang tak mahram berdua-duaan sama yang tidak mahram. Kami tak pernah berdua-duaan Pak Ustaz. Cuman tahajud call aja kok. Jam 3 saya miss call dia. Yang tahajud ya. Kenapa engkau yang bangunkan dia sholat tahajud? Mak dia kan ada. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah ngajak, ayo berzina, ayo berzina. Tidak. Tapi step 1, tukar nomor HP, berteman di FB, satu grup WA, akhirnya makan siang bersama. Pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jangan sampai kalian jalin. Ustadz gak pernah pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustadz? Tak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Bukan senang. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu adalah yang sama susah. Dia bisa sama susah menangis ketika kau susah. Ketika kau senang, dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Si anu kemarin masuk tenggelam di kolam, mampus di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Kalau lagi menstruasi boleh tak masuk masjid dan megang Al-Quran Pak Ustaz? Perempuan yang sedang halangan tak boleh, megang Quran tak boleh, bawa Quran tak boleh, baca Quran tak boleh, solat tak boleh, iktikaf tak boleh, tawaf. Lalu kemudian di mana Ustaz baca ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Suhaili. Lalu kalau mau dengar pengajian gimana? Duduk di emperan masjid. Mohon maaf bapak yang di emperan ibu, bukan maksud saya duduk halangan semua, bukan. Di emperan masjid. Tapi ada pengecualian yang boleh baca Quran. Siapa itu? Guru ngaji boleh baca Quran putus-putus. Misalnya ibu guru ngaji boleh putus-putus. Innallaha la yastahi ayat riba masalamma boleh putus-putus kalau dia sebagai guru mengaji. Atau perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan. Perempuan hafal Quran, satu hari ngulang 2 juz. Kalau tak diulang hafalannya hilang, maka dia boleh ngulang hafalan tapi an zahri qalbin, dalam hati, mulutnya diam. Kalau nampak ada perempuan diam, itu 2 kemungkinan. Pertama ngapal Quran, kedua kesambet. Mohon maaf adinda, adik-adik, tak saya bacakan asal nama sekolahnya dan ini
Mohon maaf. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada hadis mengatakan tatkala bertasbih, bertahmid, bertahlil sesudah salat dianjurkan supaya suaranya dikeraskan. Benar atau salah Pak Ustaz? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Kanal jahru bizikri kanal jahru bizikri fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara zikir yang ada dari dalam masjid, suaranya kuat. Waktu itu mikrofon belum ada. Dia di luar masjid, didengarnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Mikrofon belum ada lagi. Ini mikrofon ini datang belakangan. Ini bukan made in Arab, ini dari Inggris punya nih. Makanya itu tulis di sini on off. Seandainya ini ada zaman Nabi, berarti itu tulis al-hayah wal maut. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil berzikir kuat, wala subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan saling menyalahkan. Yang tak setuju dengan zikir jahar, dia pakai zikir sir. Silakan zikir sir sendirian. Jangan saling menyalahkan. Ini antara zikir jahar sama zikir sir saling menyalahkan. Akhirnya bertinju sesama yang berzikir. Kalau sudah bertinju sesama berzikir di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata mereka yang tak sembahyang? Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Tatkala khatib naik mimbar mengucapkan salam, tapi jawaban salam dari makmum hampir tak terdengar. Dosakah makmum yang demikian Pak Ustaz? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Maka ketika khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka disambut itu salam. Salam itu kan doa. Doa itu bukan basa-basi lipstik pemanis mulut. Doa itu adalah ungkapan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu, wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah hartamu, semuanya berkah. Itu doa. Maka kita sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang dulu dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Orang sekarang tak dapat, basa-basi aja. ASS, WRWB. Pak, mohon dijelaskan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat datang. Guru saya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis kota Makkah. Tak usah kalian cari-cari Mahdi, apakah dia sudah lahir atau belum, kampungnya di mana. Yang penting kalian siapkan saja persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita tak disuruh mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Ketika sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Nabi tak menjawab. Nabi malah balik bertanya. Apa kata Nabi? Ma'addattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Nabi tak menjawab kiamat akan begini. Nabi hanya bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Tentang Dajjal Pak Ustaz, Dajjal akan datang nanti dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mati dia, lalu dunia ini diisi orang baik, lalu kemudian berubah menjadi orang jahat sampai tak ada lagi orang mengatakan Allah, buruk semuanya, barulah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat, karena kita setiap sebelum salam mengucapkan doa selamat dari itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup, maksudnya jangan sampai kami terkena fitnah hari kiamat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih bersuami, suami tak menafkahinya? Kalau mau menikahi dia, sampaikan kepada suaminya, kau ceraikan binimu itu kalau biar ku nikahi. Kalau berani. Kenapa kau tak kasih makan dia? Kau ceraikan dia 3 bulan sudah itu, insya Allah kan kupinang dia dengan bismillah. Karena kalau menikahi dia masih berstatus istri orang, maka selama dia berumah tangga zina. Kalau sudah sempat dinikahi bagaimana Pak Ustaz? Tak ada cerai karena tak ada pernikahan. Oleh sebab itu maka mesti diceraikan oleh suaminya yang pertama, habis iddah 3 bulan, setelah itu barulah dia dipinang, barulah menikah. Begitu. Jangan nikahi bini orang. Banyak anak gadis yang belum nikah lagi. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana?
niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat 2 pahala. Pahala qadhanya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cumplung. Insya Allah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan solat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang solat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Enggak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Lihat. Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti ente tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar, mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh, mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai solat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari 4 imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli Aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Solatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, 1 pekan baru ini solat Jumatnya mesti 1. Hanya di Masjid Jami' An-Nur saja.
Sekarang di Pekanbaru berapa masjid? Yang paling dekat dengan An-Nur. Tuh, nampak menaranya di sini. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustaz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu Pak Ustaz? Hebat betul lah candinya ini. Sebagai orang tua kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulit, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi kan mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya ini pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping menggaru saya, habis itu dia marah menggaru, itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita berpuluh tahun umur, insyaallah tak akan hilang dari ingatan. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan setan lebih cerdas daripada kita? La atiyannahum min baini aydihim, datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syamalihim dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Apakah boleh makmun baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sabri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca.
mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladdallin, amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah, kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk Adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih. Buat prosentasi. Fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar, kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukuni untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur Rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil haq, syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran, setan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat, batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat, batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz,
Gatal juga, keluar bolikal panah. Ada saya tengok orang dari sop belakang lari ke depan. Itu berarti dah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang, sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Kalau jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Matilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali. Darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu, diminum Nabi, kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum keduanya ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila, dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya mengingat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudais berapa kali menangis? Kullama nadijat juludum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Menangis ya. Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'un As-Suraim menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah tobat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya bersama. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Pakcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah tunangan, malah tak jadi. Insya Allah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu. Insya Allah. Masalah akibat zina, kata Ustadz, diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin. Karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte. Karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang mengaku, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat, enggak.
Mengapa Ustaz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah, Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Nabi Muhammad pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustaz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini itu lagi baju putih. Gantilah Pak Ustaz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru biar mudah. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus. Anak-anak muda ini sedang semangat. Bagus. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada satu hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis. Sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tuh. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung. Supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Nah, bagus, menghilangkan was-wasa, jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan solat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustaz, qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran. Kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, juara 1 sejuta, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ah, ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustaz, di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustaz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustaz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, nyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man jarra thawbahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya, khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angku dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib? Misalnya pada salat subuh ayat apa, zuhur ayat apa, maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada salat subuh dan salat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca salat isya dan salat asar. Dari surat Ad-Duha
sampai ke An-Nas dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustadz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan. Udah saya tulis dalam buku 5 tahun yang lalu, buku itu sudah dicetak. Baca baik-baik. Ustadz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni malas ni kenapa malas? Kan mau mendapat ridha rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat. Sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah. Maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridha Allah. 6 pertanyaan. Ustaz, ku perhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan. Kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat. Malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini. Tak boleh memaki. Jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil tak benar, Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih ke merah-merah. Panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Panggil aja lah Humaira. Robahlah Adinda, bangunlah. Abang pun baru belakangan ni aja ini. Kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Oleh sebab itu perbaikilah. Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya sebenarnya duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia solat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang solat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya. Makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka tu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad ni Wahabi ni gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1. Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu.
Man salatuhu, dukun bayi itu kata Bapak. Yang dukun tetap salat itu dua, dukun bayi sama dukun sunat. Man salatuhu, siapa yang salatnya lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Salat tetap salat, STMJ, salat terus maksiat jalan. Siapa yang salatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus, tak seorang pun yang sanggup mengobatinya kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis. Penuh Pak Ustaz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustaz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustaz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustaz Saifullah, malam Ustaz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak ruqyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustaz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen, dapatnya sekian. Keluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Dapat Pak Ustaz panennya 10 juta. 10 juta 250.000. 5 juta 125.000. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kau cadia namanya. Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah. Satu kali istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah. Tolong jelaskan Ustaz tata cara sholat jamak dan qashar. Kapan kita melakukan dua salat tersebut? Apa bedanya? Ada jamak saja. Mau pergi saya ke pasir nanti. Dari Pekanbaru singgah ke Bencah Kelubi, pengajian di Bencah Kelubi. Sholat zuhur saya di sana, saya buat zuhur 4, asar 4. Saya sholat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar. Zuhur 4, asar 4. Namanya jamak takdim. Kalau saya tak sholat, di pasir baru sholat asar, asar 4, zuhur 4. Namanya jamak takhir. Dah, itu namanya jamak saja. Yang kedua qashar saja. Di Bencah Kelubi saya sholat zuhur 2. Nanti sampai di pasir saya sholat asar 2. Itu namanya qashar saja. Yang ketiga jamak qashar. Sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takdim. Atau saya nanti di pasir baru sholat asar. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takhir. Pusing saya Pak Ustaz, tak usah pusing-pusing. Pergi laksanakan, praktekkan langsung. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustaz, nengok ada baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, batal. Saya pernah dengar ceramah, katanya kalau bulan Ramadan sudah masuk kubur, keluar dari kubur masing-masing untuk melihat seluruh keluarga yang ditinggal dan mereka istirahat dari dosa, istirahat dari siksa. Bukan hadis sahih, pendapat ulama. Kalaupun hadis dhaif, tak bisa masalah akidah.
Tapi bersedekah menjelang puasa baik. Yang bersedekah, saya pun bersedekah, undang fakir miskin menyambut bulan suci Ramadan, baik, tidak salah. Menyambung tali silaturahim, mohon maaf. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, bapak ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing, potong akikah. Apa dalilnya? Aqwa nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh. Silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz. Sahih kata Syekh Albani. Siapa yang beri makan minum orang puasa maka dia dapat pahala. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa maka dia dapat pahala macam orang yang puasa. Apakah saya dapat kebaikan seperti orang puasa Senin Kamis jika saya senantiasa memberikan hidangan? Ya, memberikan buka puasa maka dapat pahala macam orang puasa. Tapi macam, ingat lu, macam. Jangan pula dipahami kalau sudah beri buka puasa tak perlu puasa. Bapak kenapa tak puasa? Aku kasih aja bungkus nasi 30 bungkus, selesai itu Pak Ustaz. Tak bisa begitu, kita harus tetap laksanakan puasa. Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah, misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassaral Qur'ana bi ra'ih, siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat, hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Masriyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muardi Mat Saleh. Komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad? Bagaimana hukumnya? Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian Pak Ustaz? Diambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelannya. Masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk. Begitu masuknya, begitu keluar. Sebelum baca salam seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustadz yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz Somad enggak, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mana yang betul nih? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya? Assalam qablal kalam. Yang pakai Bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bi basmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Terserah, mau pakai bismillah dulu, mau salam dulu. Bagaimana dengan perbuatan riya? Apakah dosa besar? Dosa besar. Mana dalilnya kalau riya itu dosa besar? Setiap perbuatan yang disebutkan dosanya, maka dia dosa. Begitu juga kita mendengar azan, iqamat, doa kunut, doa dipimpin imam. Apa yang harus kita lakukan jika lepas azan, salam dan sebagainya, salam membaca salam dan sebagainya salah dalam membaca tajwidnya, makharijul hurufnya betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak berlaku hukum idgham iqlab macam asyhadu anna Muhammad. Nah, itu. Tapi tajwid tetap dijaga. Beda antara baca ayat dengan ngomong ahlan wa sahlan. Nanti ada orang datang ahlan wa sahla. Tak perlu, itu dibaca saat baca Quran. Baca Barzanji menjawab itu tidak berlaku hukum idgham ikhfa iqlab, tapi tentang masalah makharijul hurufnya tetap dijaga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil. Tetap makharijul hurufnya, mat-matnya tetap dijaga.